Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarizi dengan NIM 23136017. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus merangkum materi-materi dari pertemuan pertama mata kuliah kartografi pada semester ganjil bulan Juli sampai Desember 2023. Nah, langsung saja pada slide pertama. Nah, kartografi. Lalu pada materi pertama yaitu apa itu kartografi. Kartografi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu karto yang berarti permukaan dan grafi yang berarti gambar bentuk. Kartografi adalah seni, ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pembuatan peta-peta, sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen-dokumen ilmiah dan karya seni. Nah, lalu yaitu materi selanjutnya yaitu konsep peta. Konsep peta sendiri terbagi dari beberapa macam, yaitu pertama, peta adalah suatu gambar dari unsur-unsur alam atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi, yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, sejarah peta sendiri ada beberapa sejarah. Pertama, peta topografi pertama di Indonesia dibuat oleh bangsa Belanda pada akhir abad ke-19 Masehi dengan skala 1:100 juta. Lalu bangsa Babilonia juga pernah membuat peta pada tahun 2300 sebelum Masehi yang berisi tentang lahan untuk keperluan pajak yang ditulis pada potongan tanah liat. Lalu bangsa Cina juga pernah membuat peta pada tahun 2 sebelum Masehi yang berisi regional Cina di atas kain sutra. Lalu fungsi peta. Fungsi peta sendiri ada 4, itu pertama bentuk. Nah, bentuk memperlihatkan misalnya bentuk dari benua, negara, gunung dan lain sebagainya. Lalu data-data, itu menyeleksi data-data dari suatu wilayah dan menyajikan peta. Hal ini dipakai untuk simbol-simbol sebagai wakil dari peta tersebut. Lalu posisi relatif, yaitu letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi. Lalu ukuran ini memperlihatkan ukuran dari peta, dapat diukur luas daerah dan jarak-jarak di atas permukaan bumi. Nah, lalu tujuan peta juga memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk komunikasi informasi ruang, untuk menyimpan informasi, lalu digunakan untuk membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi, perencanaan dan lain-lain. Lalu digunakan juga untuk membantu dalam suatu desain, misalnya desain jalan dan lain sebagainya. Lalu untuk analisis data-data spesial seperti perhitungan volume dan sebagainya. Materi selanjutnya itu syarat-syarat pada peta. Syarat-syarat pada peta sendiri ada 4, yaitu pertama, peta tidak boleh membingungkan. Nah, seorang kartografer atau pembuat peta tidak boleh membingungkan pembaca dalam membaca petanya. Lalu poin kedua itu peta itu harus dapat mudah dimengerti oleh pembaca peta. Nah, selain tidak boleh membingungkan, kartografer juga tidak boleh membuat peta yang sulit dimengerti oleh pembacanya. Lalu poin ketiga, peta itu harus memberikan gambaran yang sebenarnya atau teliti dan sesuai dengan tujuan. Seorang kartografer tidak boleh membuat peta yang tidak sesuai dengan fakta atau ya kejadian pada lapangan. Tidak boleh mengarang-arang pada peta. Lalu poin keempat, karena peta ini dinilai oleh mata, maka atau wajah, peta harus setiap dipandang harus rapi dan bersih. Lalu pada materi selanjutnya, skala. Nah, skala pada peta itu perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. Skala sendiri terbagi menjadi 3, yaitu skala besar, itu 1:5000 sampai 1:50.000. Lalu skala sedang 1:50.000 sampai 1:250.000. Lalu skala kecil itu 1:250.000 atau lebih dari itu. Nah, simbol pada peta. Peta sendiri memiliki simbol dan arti. Yang pertama,
Simbol berdasarkan bentuk seperti titik, garis, luasan, titik. Lalu simbol berdasarkan wujud seperti vektorial, geometri, huruf atau angka. Nah, variabel visual simbol ada juga pada peta seperti ukuran, nilai, warna, bentuk, kekasaran, orientasi, dan bentuk. Lalu bagi pembuat peta sederhana, mudah digambar dan teliti. Lalu bagi pembaca peta harus jelas, mudah dibaca dan mudah diinterpretasi. Lalu generalisasi. Apa itu generalisasi? Generalisasi adalah pemilihan dan penyederhanaan dari penyajian unsur-unsur peta dan selalu harus berhubungan dengan skala dan tujuan dari peta itu sendiri. Seperti bertambahnya padat isi peta dikarenakan reduksi skala. Lalu terbatasnya kemampuan pandangan mata seperti 0,02 atau 30 cm dan ukuran minimum. Lalu proyeksi peta. Proyeksi peta ada beberapa proyeksi peta yang terkenal seperti proyeksi silinder, yaitu proyeksi yang diperoleh dengan cara memproyeksikan permukaan globe pada bidang silinder. Lalu proyeksi kerucut, proyeksi yang diperoleh dengan cara memproyeksikan permukaan globe pada bidang kerucut. Lalu ada azimutal, yaitu proyeksi peta yang diperoleh dengan memproyeksikan peta pada bidang datar. Lalu peta konvensional, itu proyeksi peta yang tidak diklasifikasikan dalam proyeksi silinder, kerucut maupun azimutal. Nah, materi selanjutnya pada e-learning yaitu relatif atau posisi relatif dan absolut. Posisi relatif sendiri yaitu tempat atau kedudukan suatu wilayah berdasarkan titik acuan dari objek sekitar lokasi. Lalu posisi absolut yaitu letak suatu tempat di permukaan bumi yang didasari oleh garis astronomi bumi. Lalu materi terakhir itu kemiringan lereng. Peta kemiringan suatu lereng adalah ukuran kemiringan lahan relatif terhadap bidang datar yang secara umum dinyatakan dalam persen atau derajat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.